Happy Sabbath family. Semua berbahagia. Harusnya kita sebagai anak Tuhan kita bisa berbahagia. Dan pada Sabat ini kita ingin sama-sama belajar firman Tuhan. Aku juga banyak belajar dan pada saat ini aku bukan mau menggurui tetapi kita sama-sama belajar. Terima kasih juga kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa dapat berkumpul lagi ya. Pada Sabat ini setelah kita melewati gelombang 3 ya, gelombang 3 Omikron, dan kita berharap semoga tidak ada gelombang lagi dan kita bisa dapat tiap Sabat berkumpul bertemu satu sama lain ya, memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Pada Sabat ini aku dikasih topik masih sama dari Kak Richard, yaitu How to Love Others. Nah, judul firman yang aku bawakan pada Sabat ini, oke udah ada slide-nya ya. Jadi, how to love your neighbor as you love yourself. Mungkin family kita sering mendengar ya, kalau udah sering dengar dari kecil mungkin kita harus kasih sesamamu, terus kita harus gak boleh saling membenci ya. Tapi kenyataannya mungkin yang terjadi pada di hidup kita kadang-kadang melupakan hal ini. Hal yang begitu simpel kelihatannya, tapi kita susah mempraktikkannya. Nah, boleh next slide. Ayat yang aku ambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yaitu, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat di kedua, kita buka lagi, boleh next slide. Di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita udah sering mungkin mendengar perintah Tuhan, kasihlah sesama dari ayat ini juga. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali yang terjadi adalah banyak di dunia ini manusia berbeda-beda, berbeda ras, family background, ataupun status sosial. Yang kadang-kadang kita jadi lupa untuk saling mengasihi. Mungkin dari hubungan antara karyawan dengan pimpinan, ataupun dengan teman, ataupun dengan perbedaan culture, itu yang membuat kita tuh akhirnya nggak bisa saling mengasihi. Kita kadang-kadang kayak, aduh, aku pengen mengasihi yang dekat sama aku aja deh, atau aku pengen mengasihi yang aku suka aja deh, yang kita nyambung gitu ngomong topiknya. Tapi kalau nggak nyambung, ya udah deh, aku nggak mau jauh-jauh gitu. Malah hebatnya lagi, kita kadang-kadang udah prejudis. Kita bisa menilai dari jauh, ini orangnya nggak cocok sama kita nih, aku nggak mau kasih deh, gitu. Nah, kenapa kita sebagai manusia bisa nggak keep yang Tuhan ajarkan? Bagaimana caranya supaya kita bisa get along with others, kita bisa mengasihi sesama, dan akhirnya kita bisa menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini aku simple aja, aku akan ada 3 prinsip, mungkin boleh next slide. Aku ada 3 principles gimana caranya kita mengasihi sesama. Prinsip yang pertama, yaitu adalah do not go by your feelings or personal preference in your dealings with others, but treat everyone fairly. Nah, seringkali yang terjadi mungkin kita sering ketemu ada di dalam lingkungan kita, mungkin ada yang A, dia punya multi talented, dia bisa nyanyi, dia terkenal, dia gaul. Ada juga yang di sisi B, dia biasa-biasa aja kelihatannya, kayak nggak punya banyak talenta. Dan seringkali itu yang membuat kita akhirnya treat orang tuh berbeda. Kita nggak sama gitu. Kita melihat kayak, ini kalau misalkan ini menguntungkanku, aku mau deh bergaul sama dia, aku bakal treatnya baik-baik deh. Tapi kalau misalnya, ini kayaknya nggak sesuai sama aku nih, aku ya treatnya jadi jutek, nggak mau sapa aja tuh sombong kayak hai, nggak mau gitu. Kalau misalkan kita jalan gitu lewat ada halo, terus itu bukan teman kita, kayak kita cuma begini doang, siapa kamu gitu kan, kadang kita mungkin bisa begitu ya. Nah, tapi Tuhan tidak ajarkan seperti itu.
Karena kita buka di Alkitab, kita buka lagi di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan udah kasih statement paling penting adalah yang kita harus jalankan di hidup ini adalah dua. Vertikal, hubungan dengan Tuhan, kasih Tuhan. Dan yang pengen kita di topik ini adalah hubungan horizontal, kasihilah sesamamu. Nah, mungkin sering terjadi kita ada permasalahan dengan keluarga kita ataupun hubungan di dalam pekerjaan. Kadang-kadang perbuatan dia kita nggak bisa maafin atau dia telah menyakiti kita, akhirnya membuat kita tuh lupa sama firman Tuhan ini. Kalau yang Tuhan ajarkan adalah bukan berdasarkan dari perbuatan kita ataupun dia pantas menerima kasih kita, tapi Tuhan ajarkan adalah kita kasih sesama. Karena kita sebagai manusia, kita banyak keterbatasan. Kita punya kekurangannya masing-masing, kita punya kelebihannya masing-masing, maka itu nggak ada yang sempurna. Tuhan Yesus udah mengajarkan kita saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan bergaul dengan siapa saja. Buktinya apa? Buktinya adalah murid Tuhan Yesus. Salah satunya status sosial, Tuhan gak pernah status sosial, contohnya siapa? Petrus. Petrus dari nelayan. Kalau mungkin dari dulu juga sama, itu status sosial adalah kalau bisa dibilang di lingkungan rendah. Tapi Tuhan Yesus bergaul dengan Petrus, malah menjadikan muridnya. Lalu Tuhan Yesus bukan cuma di bawah doang, tetapi Tuhan Yesus juga bergaul sama yang di atas. Contohnya Matius. Matius tax collector, itu pemungut cukai yang dibenci di lingkungannya. Bahkan lebih lagi, Tuhan Yesus lebih lagi yang paling dibenci itu Zakheus. Zakheus itu Tuhan Yesus malah menjamu dan mengasihi. Nah, luar biasa kan Tuhan Yesus kita. Kita mungkin pikir, wah ceritanya, oh yaudah Tuhan Yesus mengasihi gitu. Coba kalau kita bayangkan ya. Aku mungkin pernah mengalami juga kayak di sekolah. Ini satu teman dimusuhin sama semua orang. Anggap aja dia paling lagi terendah. Tapi aku juga gak mau teman, karena takutnya aku juga dimusuhin. Nah, Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Tuhan bilang kita harus beda dengan cara dunia pandang. Dunia mengajarkan bahwa ya kita mengasihi ada batas-batasannya lah. Kita ngapain kasih kalau kita nggak kenal. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kita harus semua treat orang itu adalah sama. Karena di mata Tuhan kita itu semua sama. Nggak ada status sosial, nggak ada ras, nggak ada faktor umur juga tidak ada. Mungkin kita hidup di dunia ini beda generasi. Tetapi di mata Tuhan, itu Tuhan punya purpose masing-masing di dalam waktu yang tertentu. Jadi yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya adalah saling mengasihi dan saling treat, respect each other. Gak ada berdasarkan status atau perbuatan. Tuhan aja bisa melihat hati gitu. Nggak berdasarkan perbuatan yang apa yang kamu telah perbuat, aku nggak bakal maafin kamu dan aku nggak mau mengasihi kamu. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan sebagai mentor kita di dalam kehidupan kita, kita harus mengaplikasikan hukum paling terpenting yang Tuhan bilang, yaitu mengasihi sesama. Dan family mungkin kadang-kadang kita juga lupa ya, dengan kita saling mengasihi itu membawa kedamaian buat di dalam hati kita. Kita kadang-kadang lupa kalau mungkin family pernah merasakan kali ya, kita rasanya kayak lagi bad mood atau karena permasalahan gitu ya, akhirnya kita jadi semuanya kita kesel. Kita langsung ambil kesimpulan kalau orang begini udah pasti begini deh. Padahal belum tentu. Ya kan? Padahal belum tentu. Nah, makanya Tuhan ajarkan adalah jangan prejudis. Mari kita mengasihi walaupun orang itu belum mengasihi kita, tapi Tuhan bilang giving love. Nah, aku punya prinsip kedua, yaitu adalah when misunderstanding and conflict arise, do not fixate on the other person's faults, but learn instead to know yourself. Seringkali kita mungkin di sini kita pernah mengalami pasti perdebatan, pertengkaran, keributan, dan itu kadang-kadang pasti kita merasa selalu dia yang salah, aku yang benar. Kita merasa kayak
ya aku nggak mungkin salah. Karena kita masing-masing punya egonya tanpa disadari. Kita selalu pokoknya merasa benar dan dia yang salah. Nah coba, dan karena kita merasa paling benar, akhirnya kita, ya udah karena kamu yang salah, ya udahlah aku juga nggak mau bergaul sama kamu. Kayak kamu nggak cocok sama aku. Nah coba kita kita lihat di firman Tuhan di Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Tuhan Yesus sudah memperingati kita bahwa sebelum kita menyalahkan orang lain, kita koreksi diri kita sendiri dulu. Mungkin kadang kita lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita langsung kayak, gak ada yang perlu diperbaiki dari aku. Aku kayaknya udah merasa, ya bener dia yang salah lah pokoknya. Nah Tuhan gak mau kita seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengaplikasikan next time mungkin kita terjadi ada keributan atau apa, kita coba memposisikan diri kita di orang lain tersebut. Mungkin dia ngomong gini tuh ada maksudnya. Atau mungkin dia lagi kesel tuh karena ada sesuatu hal. Bukan kesel sama kita, tapi efeknya ke kita. Gitu. Jadi kita coba telah dulu. Atau bisa jadi kita yang tanpa sadar, itu kita sebenarnya lagi bad mood nih, lagi kesel. Tapi kita mukanya tanpa sadar lagi kesel nih. Terus tiba-tiba lagi ngomong, akhirnya bikin orang itu kesel. Karena muka kita lagi kesel. Padahal bukan kesel sama dia gitu ya. Cuma akhirnya jadi konflik kan. Terus kita bilang, kok santai aja dong gitu kan. Kok jangan emosi dong gitu kan. Padahal kita yang mulai duluan. Nah, aku punya kesaksian yang lucu. Jadi ini cerita tentang pribadiku. Aku juga banyak belajar banget family. Maksudnya aku semakin besar juga, aku makin tahu kelemahanku dan mengontrol ya. Jadi ya, di sini aku paling ingat tuh yang aku belajar adalah pasti semua sini pernah berkelahi ya, ataupun yang sama teman atau sama saudara. Nah, kali aku mau cerita sama perkelahian dengan aku dengan Ko Brian. Jadi koko aku sendiri. Nah, jadi aku banyak belajar justru maksudnya dari situ. Aku tuh orangnya kompetitif banget sama pertandingan. Aku suka banget sama pertandingan. Jadi aku tuh pengen selalu menang. Emang dari dulu gak tau deh, kecil begitu. Jadi pengen menang. Nah aku sama Kobrai kebetulan tuh sekeluarga juga, tapi paling besar tuh aku sama Kobrai suka olahraga basket. Jadi kita sering main bareng. Dan seringnya adalah aku sama Kobrai tuh musuhan. Gak jadi temen. Itu katanya, jadi sering musuh gitu. Kita udah sweet, pokoknya musuh lah. Saya juga tahu, mungkin saya juga pernah mengalami di dalam situasi itu. Nah, pas lagi main, karena aku lagi kalah ya, Kobrai kan syutingnya jago gitu ya. Aku lagi kalah, terus tanpa disadari aku kayak, aduh gak bisa dong. Aku lagi, jadi mukanya dari main biasa jadi serius. Kayak kompetitifnya naik gitu kan, sikap aku gitu. Terus aku kesel, akhirnya ada mainnya aku diem aja nih, tapi mukaku dengan mainnya udah mulai kasar gitu kan, udah mulai kontak fisik kayak gitu-gitulah. Nah, terus Kobra bilang, santai aja dong, jangan kayak gini-gini. Dalam hatiku, lu santai kok, orang ini mau main, ya kan? Mau main ini mau menang kayak gitu kan. Terus padahal aku rasanya pada saat itu, aku rasa kayak, ini Kobra yang salah. Aneh banget, maksudnya kayak ini lagi main mau menang ya, semua kompetitif biasa pertandingan ya. Ya jangan emosi gitu kan. Nah, tapi setelah aku makin kesini, makin maksudnya merenungkan firman Tuhan dan belajar, ya itu semua salahku juga. Karena ya itu, karena aku kompetitif dan aku bilang, santai kok, aku santai, tapi gak santai mukanya, santai kok, ya kan gak santai. Padahal kalau misalkan santai, harusnya, iya kok, aku santai kok, sorry ya, harusnya gitu kan, beda. Makanya nada bicara, mimik muka, itu tanpa kita sadari, itu sering terjadi. Kita bilang kayak, santai kok, tapi nadanya tinggi. Itu ya kan bisa jadi membuat kesalahpahaman. Ataupun kayak, aku kayak, ya udah, misalkan santai, tapi mukanya kesel. Santai kok, ya nggak mungkin. Ya kan bisa jadi berantem. Nah makanya kadang-kadang coba kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Mungkin bisa jadi kesalahan kita juga. Itulah sebabnya kita harus belajar telah diri sendiri sehingga kita bisa mengerti orang lain juga. Akhirnya kita bisa memaafkan dan bisa saling mengasihi. Nah tapi pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak ada salah gimana? Misal kita lagi diem nih.
atau lagi nggak, ya kita lagi kenapa nih? Tiba-tiba dia memancing keributan. Bukan salah kita nih, udah fix bukan salah kita. Nah, itu gimana dong? Aku nggak mau deh, nggak mau memaafkan orang bukan salahku. Tuhan Yesus mengajarkan tidak tanpa terkecuali. Jadi bukan salah atau siapa, kita harus mengasihi apapun yang terjadi. Nah, yang aku belajar juga, family mungkin juga harus ingat adalah kita nggak bisa mengontrol keadaan di luar kendali kita. Contohnya apa? Seperti kayak gempa bumi, ya kan? Terus ataupun ada isu di sana, isu di sini, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol kayak aku misalkan mau nih, Beren, aku mau malam ini kamu makan batu ya, nggak mungkin kan? Beren bisa jadi makannya lain pasti. Atau Teo, malam ini kamu lari di GBK ya, kan nggak mungkin. Itu aku mungkin bisa ya kasih encourage, tapi semua keputusan di Teo. Teo memutuskan aku mau apa enggak. Nah, yang bisa kita kontrol adalah gimana kita reaksi ke situasi kondisi tersebut. Jadi apa yang bisa kita pelajarin kalau misalkan ada orang yang menyakiti kita, walaupun kita rasa memang kita lagi tidak salah, kita lagi tenang, kita diem aja bahkan, ya kan? Kita harus belajar gimana kita mau reaksi itu. Kita mau reaksi marah, mencaci maki, atau kita mau sabar, memaafkan, bukan sabar doang tapi memaafkan. Kita melupakan. Nah, pilihan yang mana adalah yang jelas adalah pilihan memaafkan dan mengasihi. Karena kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita harus mengaplikasikan tersebut. Itu udah jawaban mutlak. Walaupun aku tahu family itu tidak sangat-sangat mudah ya. Sangat tidak gampang. Tapi Tuhan itu bilang adalah, itu menandakan dari kita adalah anak-anaknya. Dari perbuatan itu yang simple, mungkin gak semua orang tahu kita sudah sabar, memaafkan gitu ya. Tapi tenang family, Tuhan tuh tahu hati kita. Tuhan bisa melihat kondisi hati kita, dan kalau kita dengan usaha sendiri kita nggak bisa memaafkan ataupun bisa mengasihi satu sama lain. Kita butuh bantuan Tuhan. Kita harus dekat selalu sama Tuhan. Karena di luar Tuhan tuh kita kadang-kadang lupa. Nah mungkin kadang-kadang kita udah sering belajar ya di firman Tuhan, kayak di gereja nih pada saatnya kita belajar. Tapi pas kita keluar di minggu bekerja yang baru, kita lupa lagi. Padahal itu sebenarnya medan perang kita. Ini kita diingatkan, lalu kita aplikasikan. Makanya penting banget yang aku pelajari secara pribadi adalah selain kita mempelajari, mengingat, tapi merenungkan firman itu tiap hari. Itu benar ada lagunya kan, kayak merenungkan firmannya pagi dan malam. Itu penting sih family. Walaupun aku masih banyak banget, maksudnya progres banget gitu, masih banyak kesalahan. Cuma ini kita diingatkan sama Tuhan adalah kita sama-sama belajar bahwa coba menjadi lebih baik daripada kemarin. Karena Tuhan itu demen lihat kita udah tahu hati kita mau berubah. Walaupun gak gampang, kadang-kadang itu emang refleks kita yang gak sengaja. Jadi kita misalkan nih lagi bengong, tiba-tiba diganggu, kesel gitu kan. Itu unconscious kita. Nah tetapi pada situ coba kita harus react counter diri kita sendiri. Kita harus bisa langsung meredam emosi kita dan juga bisa memaafkan. Lalu di prinsip aku yang ketiga, yaitu when others hurt us, we must be tolerant and forgiving toward them. Nah, ini family yang terjadi adalah kita kadang-kadang, aku udah kok bisa ini memaafkan, punya toleransi juga. Tapi sebenarnya dalam hati, mungkin tanpa family sadar ya, kita tuh punya barrier masing-masing, kayak limit di mana emosi kita melunjak. Jadi kalau misalkan temanku bercanda gitu kayak, misalkan dulu ya kalau di sekolah aku zamannya kayak ngatain nama orang tua kalau dulu ya. Terus kayak misalkan aku dikatain gitu, aku kayak ya biasa aja, itu cuma bercanda bagiku gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai bener kamu sentuh aku atau kamu tampar aku, wah lihat aja nggak ada, kamu habis kayak gitu-gitulah, emosi yang ngomongnya kayak gitulah. Nah kita pasti di titik tertentu tuh ada barriernya, ada limitnya di mana kesabaran kita. Sedangkan yang Tuhan ajarkan itu apa? Mari kita buka di Alkitab. Next slide, Markus 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tuhan katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Dan Tuhan gak bilang, kamu mengampuni kesalahan orang kalau kayak gini ya. Gak ada if-nya. Yang Tuhan declare adalah, apapun yang terjadi, kamu maafin.
Karena Tuhan udah telah maafin kamu. Yang tadi aku bilang adalah kita semua punya kelemahannya. Theo di kelemahan di mana, aku kelemahan di mana, Trias kelemahannya di mana, aku kelemahannya di mana juga. Nah, kalau kita saling pengertian dan saling memaafkan, pasti indah banget dunia ini. Ya kan? Gak ada pertengkaran. Karena yang terjadi sekarang ini peperangan, itu semua pasti karena perselisihan dan semua mau menang. Semua rasa pengen di atas. Gak ada rasanya trade equal yang tadi. Nah, penting banget bagi kita family untuk bertoleransi. Kita memang dilatih untuk toleransi. Toleransi kita tuh sampai mana? Apakah kita udah semua punya toleransi? Kalau misalnya sudah punya, seberapa besar toleransi kita sama keadaan, sama seseorang, sama permasalahan? Karena kita limitnya beda-beda. Nah, Tuhan mengajarkan ke kita bukan langsung kayak, kamu harus langsung bisa memaafkan ini. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kesusahan kita. Oleh sebab itu Tuhan pengen berjalan bersama kita family daily, pengen tiap hari. Karena Tuhan ingin tuh kita meminta kekuatannya dan tanpa Tuhan, karena Tuhan itu Allah adalah kasih. Kalau kita jauh dari Tuhan, otomatis deh kita nggak bakal bisa saling mengampuni kepahitan. Karena mungkin nggak terjadi di kita di family. Mungkin orang luar di sana pernah mengalami bahkan dia nggak bisa minta maaf, nggak ada apa yang bisa maafin orang, tapi ada rasa dendam yang sampai saat ini tuh aku nggak bisa maafin tuh orang, nggak bisa. Aku udah kasih sesama, apapun yang terjadi, cuma, aduh Tuhan satu orang itu deh, aku nggak bisa, ya kan? Bahkan kadang kita udah disakitin kayak gitu-gitu, udah lama. Tapi kita bilang kita udah minta maaf. Tapi pas kita disakiti sama orang yang sama, lalu masa lalu itu bangkit lagi. Lalu merasa kayak, wah gila, dia udah nyakitin aku begini-gini, dulu tuh juga begini-begini. Itu berarti bukan memaafkan, itu melupakan. Itu memang tidak gampang, tetapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar memaafkan, itu artinya adalah melupakan. Karena kalau misalkan kita memaafkan pada situ udah memaafkan, tapi pada kita disakiti lagi, akhirnya langsung yang kayak snowballing, luka-luka lama di bawah. Luka-luka lama langsung di bawah semua, akhirnya kita udah gak bisa maafin, limit, aku gak mau minta maaf lagi. Aku gak mau maafin dia lagi. Nah itu sering yang terjadi di kehidupan kita mungkin tanpa kita sadari. Yang Tuhan tidak mau adalah, Tuhan aja memberikan kesempatan kepada kita tiap hari, tiap baru. Tiap hari kita membuat kesalahan udah pasti. Dosa udah pasti. Tapi Tuhan gak pernah stop memberikan kesempatan kepada kita. Masa kita gak mau kasih kesempatan kepada orang lain? Walaupun itu bukan salah kita ataupun salah kita. Nah, aku punya story, mungkin boleh next slide. Jadi ini true story, terjadi di 7 November 2021 dari Amerika Serikat. Nah, ibu ini bernama Ruqayyah Abdul Mutakalim. Jadi ibu ini keyakinannya beda sama kita, tetapi ibu ini telah menjalankan perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, apa yang terjadi? Jadi ibu ini punya anaknya ini yang difoto, itu dia angkatan laut. Nah, anaknya ini tiba-tiba jalan biasa, jalan publik, dan mungkin di Amerika kan kita tahu, maksudnya bebas senjata. Tiba-tiba anaknya ini ditembak sama pemuda yang masih umur 16, pasti wawancara umur 16, lalu ditembak, akhirnya mati di tengah jalan, lalu otaknya berceceran. Dan pendek short story itu ibu ini ditelepon, akhirnya langsung ketemu anaknya kan, lihat, dan ibu itu sangat-sangat menangis dan merasa kayak, wah ya anakku udah tahu udah pasti bakal gak bisa terselamatkan. Nah pada saat itu kita kalau bayangkan jadi ibu ini, kalau keluarga aku misalkan begitu, aku nggak bisa bayangin, maksudnya kayak pasti kesel banget, nih siapa yang melakukan begini? Itu udah amarahnya benar-benar parah kalau aku pikir ya. Aku juga belum bisa pasti melakukan seperti ini. Nah apa yang ibu ini lakukan? Boleh next slide. Jadi ini yang baju merah ini adalah pembunuhnya. Dia masih berumur 16. Di pengadilan, yang pembunuhnya itu tetap di penjara. Tetapi yang ibu ini lakukan adalah dia memaafkan. Bukan memaafkan saja, dia akan memelihara anak ini untuk memberikan pendidikan dan juga menyekolahkannya supaya dia nggak ke jalan yang
salah. Karena dia malah merasa iba, kayak dia kurang edukasi. Jadi dia kayak ingin mengedukasi dia kalau kamu harus berbuat baik, dan juga akan menyalahkan dia sambil di penjara. Pas dia keluar dia bisa cari kerja sendiri. Nah, boleh next slide lagi. Jadi dia peluk itu dan pembunuhnya ini menjadi merasa sedih kan, bertobat. Dia bertobat dan akhirnya ya kita nggak tahu kelanjutannya gimana karena ini tahun lalu, dan semoga anak ini berubah. Tetapi yang kita bisa pelajari adalah kasih yang menang. Kalau misalkan ibu ini balas lagi, bahkan pembunuh ini nggak bakal bisa menjadi berubah, nggak bakal bisa menjadi orang baik. Bagaimana kita bisa mengabarkan firman Tuhan? Kadang-kadang bukan pakai kata-kata, tapi pakai action kita. Kita nggak perlu berkata-kata, tapi dengan kita tunjukkan, orang bakal tahu, wah ini berbeda. Ini beda dari dunia biasanya. Dunia mengajarkan kamu pukul, kamu balas juga. Tapi Tuhan mengajarkan adalah kita dibalas, kita tawarkan lagi. Dan ditawarkan itu berbeda, orang-orang bisa melihat, wah bisa dengan kasih begitu besarnya ya. Ini siapa Tuhannya? Ya kan? Kalau kita bayangin aku nggak bisa bayangin di bener-bener kalau misalkan ini terjadi ya di dalam kehidupanku, siapapun itu, orang yang aku kenal atau gimana. Waduh, aku sih bisa emosi parah ya. Parah gitu, bisa meledak. Cuma itulah kita diingatkan family, itu betapa penting kita harus mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, kita aplikasikan dalam situasi apapun. Karena Tuhan nggak bilang tanpa terkecuali kamu mengasihi kalau misalkan dia berbuat ini ya, ataupun kalau dia sampai berbuat ini udah kamu stop mengasihi. Tuhan nggak pernah kasih batas. Karena Tuhan Yesus waktu hidup dunia ini pas di kayu salib, mau mati di kayu salib, kita tahu sendiri apa yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus menjadi manusia, lalu dia kan Tuhan kita, dan kita ciptaannya. Tuhan di titik paling terendah. Tuhan dicaci maki, Tuhan diludahi, dicemooh, bahkan ditertawakan. Bahkan saat dia jalan pikul salibnya, gak ada yang menemani dia. Orang terdekatnya, murid-muridnya meninggalkan dia, Petrus menyangkal. Coba kalau kita bayangkan sebagai Tuhan Yesus, role model sejati kita, itu gak gampang. Anggap aja nih aku nih, tiba-tiba satu family ini mencemooh aku, menyudutkan aku, mengatai aku gitu kan, maka malah memukul, menyambuk, ya kan, belum lagi meninggalkan, gak ada yang kuatin aku, padahal aku tidak berbuat salah apapun. Tuhan Yesus pada saat itu tidak berbuat salah apapun, kita tahu sendiri, ya kan, kita tahu Tuhan Yesus gak berbuat apapun, gak salah, tapi Tuhan Yesus gak pernah loh mukanya berubah jadi emosi, dari muka loh, belum ngomong. Dari muka nggak pernah emosi, dia damai. Bahkan semua keluar dikatanya damai. Dia katakan apa Tuhan Yesus? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu luar biasa ya Tuhan Yesus, fam. Itu sebagai role model kita. Kalau kita benar-benar Tuhan Yesus ada di hati kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, kita bisa, tapi kita nggak bisa sendiri memang. Kita butuh kekuatan dari vertikal. Karena Tuhan Yesus sudah mempraktikkan di dunia ini sebagai example buat kita. Kalau kasih, itu selalu menang. Jadi untuk kesimpulan, kasihi siapapun dalam kondisi apapun. Jadi jangan pernah lupa, apapun yang terjadi, siapapun orangnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menaruh dendam. Enaknya adalah kalau kita mengasihi, hati kita juga damai, family. Mungkin family udah pernah merasakan ya, waktu kita kesel, kita punya dendam, kita tuh sebenarnya cuma rugi di kita. Kenapa Tuhan bilang, kasihlah sesamamu seperti kasihmu diri sendiri? Karena kalau kita kasih diri sendiri, nggak mungkin dong kita mau berikan kita yang jelek, ya kan? Kita nggak mau kita sakit, kita mau kita happy, ya kan? Katanya kita anak muda sekarang, zamannya perlu healing, perlu bahagia, perlu semangat, ya kan? Nah tapi Tuhan itu udah kasih formula yang begitu baik. Kalau kita mengasihi satu sama lain, kita memaafkan, hati kita entah apa damai. Ya kan family? Kita damai, akhirnya tuh merasa kita tuh semuanya jadi indah. Semua jadi positif.
Dan semua harinya menjadi indah gitu. Kita bisa mengefek dan kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Karena tanpa kita sadari, karena bisa jadi hidup kita bisa jadi pergumulan buat orang lain. Bukan menjadi berkat. Tetapi biarlah kita diingatkan kembali pada sahabat ini, kita harus menjadi berkat, simple aja. Nggak perlu kita bisa jago berkata-kata. Tapi cukup mengasihi, kasih senyuman, walaupun kita mungkin lagi rasa, lagi nggak benci sama ini orang, tapi kita lagi bad mood. Tapi kita harus lawan. Kita harus bisa berdoa dan juga memberikan senyuman kepada orang lain. Karena semua punya permasalahan masing-masing, tapi untuk mengalahkan permasalahan itu, kita harus saling menguatkan. Apalagi kita sebagai jemaat, family gitu. Karena manusia ini diciptakan untuk saling berbaur, saling mengasihi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling menguatkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga biarlah firman ini yang begitu singkat dapat menjadi berkat buat kehidupan semua dan kita dapat merenungkan, mulai kita aplikasikan, walaupun memang berat ya, tetapi kita bisa aplikasikan di minggu bekerja kita yang baru. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberikan contoh yang begitu baik bahwa kami harus mengasihi satu sama lain tanpa syarat Tuhan, tanpa ada keadaan apapun kita harus saling mengasihi. Tuhan, mungkin berat bagi kita sekarang ini, tapi Tuhan mau kami sebagai anak-anak itu menyadari dan kami ingin progressing, kami ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya Tuhan. Kami percaya kita memang gak bisa jalan sendiri Tuhan. Tapi dengan bantuan Tuhan, dengan kita mencari dan kita mau diubahkan oleh Tuhan, Tuhan bakal mengubah kita dan hidup kita bukan menjadi permasalahan pergumulan buat orang lain, tetapi hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Karena di dunia ini, Tuhan, kita hidup hanya sementara. Kita akan hidup bersama-sama denganmu Tuhan di surga dan di dunia baru. Tuhan, hadirlah bersama kami, jangan tinggalkan kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi tolong ingatkan kami Tuhan, bahwa jangan kami jauh daripada Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Bantu kami Tuhan di setiap keadaan kami, setiap permasalahan kami, karena di tangan Tuhan kita ada kekuatan untuk menjalani hari, tiap harinya pergumulan permasalahan, dan kita bisa dapat kuat secara diri sendiri, dan juga kita bisa mendorong dan menyemangati family kita dan satu sama lain. Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu baik, dan Tuhan berkati acara pada sahabat ini, berkati Tuhan semua family yang sudah hadir di sini, Tuhan berikan berkat, kesehatan semuanya Tuhan berikan, dan terima kasih Tuhan telah mencintai kami dan kami juga cinta sama Tuhan. Dan ampun dosa kami Tuhan yang begitu banyak, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.